Pak Dokter, ini di Desa Kluwut kan Ya. banyak warga yang pulang dari perantauan, khusus kan banyak yang Ya, resah. takut, Itu ya. sebenarnya gimana, Pak? Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Fuad, Kepala Puskesmas Kluwut. Ya, jadi intinya dalam kasus corona ini jangan panik, ya, jangan cemas. Ya, kita dari tim kesehatan, terutama Puskesmas Kluwut, akan selalu ada di garda terdepan, ya, untuk bisa memberi pengayuman ke masyarakat. Jadi intinya masyarakat yang baru pulang dari luar negeri ataupun daerah-daerah yang endemis kayak Jakarta, Bandung, Bogor, itu kalau datang pulang ke kampungnya, kalau dalam keadaan tidak dalam keadaan sakit, jangan resah. Masyarakat nggak usah takut. Insya Allah orang itu sementara ini adalah dalam keadaan sehat. Tetapi kami pun harus waspada. Orang tersebut makanya yang baru pulang dari perantauan tersebut harus berdiam diri di rumah dulu, mengisolasi. Maksudnya mengisolasi itu jangan banyak kontak dengan orang lain. Takutnya apa? Bisa dia yang tertular atau dia menularkan orang lain. Jadi berdiam diri di rumah selama 14 hari. Masyarakat nggak usah takut. Karena kalau posisinya atau keadaan orang tersebut masih sehat, dalam keadaan sehat, tidak merasa sakit, insya Allah dia tidak akan menginfeksi secara langsung. Tapi kalau masyarakat itu datang dalam posisi sakit, kita dari tim puskesmas ada satgasnya khusus akan datang langsung ke rumah. Nggak usah pasien datang ke puskesmas, kita yang datang ke rumah untuk memeriksa secara khusus bahwa pasien tersebut memang betul-betul insya Allah tidak terjangkit virus corona. Terus untuk mengantisipasi warga, kan kadang cara lapornya itu gimana, Pak? Karena kan masyarakat masih awam. Ya, jadi gini, kalau masyarakat yang baru datang itu keluarganya melapor saja ke Pak RT, ya, RT setempat, atau nanti kan Pak RT tahu, nanti dari Pak RT akan melapor ke Pak Lurah. Nanti dari Pak Lurah akan mesti bekerja sama dengan puskesmas untuk mendata. Kalau sekali lagi, kalau orang tersebut tidak dalam keadaan sakit, nggak usah was-was. Kami pasti akan datang, cuma ya mungkin menunggu. Karena kan hampir semua masyarakat di desa itu kan banyak pendatangnya. Jadi kami kewalahan, makanya sabar menunggu. Insya Allah akan didatangi. Tapi kalau masih dalam keadaan sehat, insya Allah nggak masalah. Tapi tetap orang tersebut harus mengisolasi atau jangan kontak dengan orang lain dan berdiam diri di rumah selama 14 hari. Untuk laporan yang masuk sampai ke puskesmas Kluwut, Pak, ada berapa, Pak? Yang sekarang? Ya, baik lisan atau tertulis. Kalau ini banyak sekali, karena kita puskesmas Kluwut alhamdulillah memegang 5 desa. Cimohong, Dukulo, Bulak Paren, Kluwut sendiri sama Grinting. Dan kebanyakan kan masyarakat, apalagi Bulak Paren itu kan bekerja di Jakarta. Sekarang pada berbondong-bondong pulang, kita yang repot. Kalau memang semua harus diperiksa satu-satu, kita yang repot, kita kewalahan. Kita tenaganya yang memang kurang, ya. Tapi makanya kami mohon teman-teman atau masyarakat semua jangan takut. Kalau perantau itu datang ke sini dalam keadaan sehat, insya Allah tidak masalah, ya. Cuma ya jangan terlalu banyak kontak dengan mereka karena takutnya dia juga membawa virus. Jadi intinya 85% ya dalam menurut penelitian itu bisa jadi orang itu membawa virus tetapi dia dalam keadaan sehat. Jadi 85% orang sehat itu bisa jadi dia membawa virus. Kayak saya mungkin bisa jadi membawa virus, bisa jadi enggak, tapi saya dalam keadaan sehat. Jadi yang penting adalah daya tahan tubuhnya kita tingkatkan dengan cara apa? Yang pertama, istirahat yang cukup, minimal 8 jam. Makan yang baik, ya, makan yang bergizi. Kemudian hidup bersih, selalu cuci tangan, pakai sabun, ya, pakai sabun cuci masuknya kuman, yaitu lewat pernapasan dan lewat mulut. Jadi sebelum pegang muka cuci tangan. Kalau nggak ada baru pakai hand sanitizer. Jadi jangan membiasakan diri pakai hand sanitizer. Biasakanlah pakai air mengalir dengan sabun. Ya. Bersih, pokoknya hidup bersih, istirahat cukup, kemudian tadi makan yang bagus, ya. Dan yang satu lagi olahraga dan berdoa. Itu senjata kita untuk melawan virus corona. Kepada warga, kalau ada tetangganya yang pulang dari luar negeri, apa yang harus dilakukan, Pak, warga?
ada dari warga. Yang jelas kalau ada teman kita yang datang dari luar negeri, kita nggak usah kayak zaman dulu malah pengen main ya ngobrol, jangan ya. Kita harus menjaga jarak tetap, sebenarnya tidak hanya dengan mereka, dengan siapapun kita tetap harus menjaga jarak ya. Walaupun kita merasa sehat, kita tetap menjaga jarak karena belum tentu kita yang sehat itu juga terbebas dari virus. Bisa jadi saya misalnya ini sehat alhamdulillah, belum tentu di dalam tubuh saya itu bebas virus. Mungkin ada gitu ya. Makanya saya tidak pengen menularkan ke orang lain. Dengan cara apa? Menjaga jarak ya. Menjaga jarak gimana? Kalau bisa sesedikit mungkin kontak dengan orang, ketemu orang. Kalau memang harus ketemu, harus ada jaraknya minimal 1-2 meter. Karena virus itu ditularkan lewat droplet. Droplet itu air ludah. Kalau kita ngomong kan keluar nih air ludahnya. Di dalamnya itu mesti ada virusnya. Kalau orang itu mengandung virus corona. Jadi kalau misalkan 1 meter ya saya kira nggak bakalan, ini droplet itu paling enggak ya kurang dari 1 meter dia menyemprotnya itu ya. Jadi itu titik amannya. Kalau kita punya masker, pakai masker, tapi nggak usah ribut-ribut harus semua pakai masker ya. Karena masker, fungsinya masker sebenarnya digunakan untuk orang yang sakit, terutama yang batuk pilek, biar dia tidak menularkan. Kalau orang sehat menghindari saja ya. Dan yang penting etika batuk, kalau nggak pakai masker, pakai tangan ya, pakai lengan yang ada bajunya gitu ya. Itu etika batuk. Syukur-syukur kalau ada tisu atau apa. Untuk warga yang pulang dari luar negeri sudah ada berapa laporan Pak yang masuk ke Puskesmas Kluwut? Banyak ya, udah berapa? Saya sampai kalau jumlahnya persisnya saya nggak tahu persis, tapi lumayan banyak lah. Puluhan ada ya Mas ya, puluhan tuh ada itu. Dan yang semua ingin diperiksa dari ya makanya itu semua ingin diperiksa, tapi kita motivasi kalau memang, dan khusus orang yang pulang dari luar negeri itu sebenarnya kan sudah melewati pos-pos di pelabuhan, di bandara, segala macam itu kan sudah diperiksa. Detektornya sudah canggih ya. Insya Allah untuk waktu yang dekat ini ya masih dalam keadaan sehat. Yang penting warga jangan cemas. Jangan cemas. Menghadapi virus corona itu tidak boleh cemas, ya, tidak boleh panik, karena panik dan cemas itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Malah bahaya, kita mudah sekali terinfeksi. Jadi intinya virus corona itu sebenarnya nggak ada obatnya. Obatnya apa? Daya tahan tubuh kita. Jadi semuanya bisa jadi dokter. Caranya apa? Tadi meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Jadi nanti dengan sendirinya virusnya akan keluar dari tubuh kita kalau daya tahan tubuh kita bagus. Kalaupun nempel cuma sebentar, nanti pergi lagi kalau daya tahan tubuh kita bagus. Tapi kalau daya tahan tubuh kita jelek, nah itulah. Nah bagaimana Pak Dokter kalau yang meninggal? Yang meninggal itu biasanya yang pertama karena dia itu punya penyakit lain yang berat, misalnya kencing manis yang berat, punya penyakit jantung, punya penyakit TBC yang berat. Nah, meninggalnya itu karena itu, jadi diperparah dengan virus ini. Tapi kalau dalam keadaan sehat, insya Allah asal kita menjaga imunitasnya, kekebalan tubuhnya, ya dengan sendirinya akan berlalu. Toh ternyata kan kasusnya sedikit sekali, ya sedikit sekali orang yang meninggal karena virus ini. Kecuali yang tadi, yang rata-rata yang memang betul-betul dia itu punya penyakit yang berat yang sebelumnya. Karena kita kan mungkin tim seberapapun dengan jumlah pasien yang banyak yang minta ampun, kita akan kewalahan. Ya, jadi seperti tadi, ini kita lagi mengkoordinir lagi biar lebih cepat lagi geraknya, biar langkah-langkahnya lebih tepat lagi. Jadi kita selalu berkoordinasi. Kalau memang ada sesuatu yang memang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Ini mau lanjut rapat Pak ya? Enggak. Enggak semuanya. Hendak melakukan rapat ya Pak. Ya ini tim dari Puskesmas, tim gerak cepat, tapi kita namakan tim penanganan penyakit kekhususan. PPK, tim penanganan penyakit kekhususan. Jadi tidak perlu ke kasus virus corona. Jadi nanti tim ini tetap ada, walaupun misalkan nanti virus corona sudah selesai, barangkali nanti ada wabah yang lain, misalkan, tapi mudah-mudahan jangan. Misalnya ada KLB tentang demam berdarah, tim ini nanti bergerak lagi. Jadi tim ini kita bentuk permanen, terdiri dari beberapa unsur, ya. Ada dokternya, ada perawatnya, kemudian ada dari promkesnya, ada dari keselingnya, kemudian semuanya dari labnya, segala macam. Kita bergerak bareng-bareng dari Puskesmas yang mewakili Puskesmas dalam penanganan cepat
dalam menghadapi suatu wabah atau kejadian luar biasa di masyarakat. Enggak semuanya. Hendak melakukan rapat ya Pak. Ya, ini tim dari Puskesmas, kayak tim gerak cepat, tapi kita namakan tim penanganan penyakit kekhususan. TPPK, tim penanganan penyakit kekhususan. Jadi tidak perlu ke kasus virus corona. Jadi nanti tim ini tetap ada, walaupun misalkan nanti virus corona sudah selesai, barangkali nanti ada wabah yang lain, misalkan, mudah-mudahan jangan. Misalnya ada KLB tentang demam berdarah, tim ini nanti bergerak lagi. Jadi tim ini kita bentuk permanen, terdiri dari beberapa unsur, ya. Ada dokternya, ada perawatnya, kemudian ada dari promkesnya, ada dari keselingnya, kemudian semuanya dari labnya, segala macam. Kita bergerak bareng-bareng dari Puskesmas yang mewakili Puskesmas dalam penanganan cepat dalam menghadapi suatu wabah atau kejadian luar biasa di masyarakat. Hendak melakukan rapat ya Pak. Ya, ini tim dari Puskesmas, kayak tim gerak cepat, tapi kita namakan tim penanganan penyakit kekhususan. TPPK, tim penanganan penyakit kekhususan. Jadi tidak perlu ke kasus virus corona. Jadi nanti tim ini tetap ada, walaupun misalkan nanti virus corona sudah selesai, barangkali nanti ada wabah yang lain, misalkan, mudah-mudahan jangan. Misalnya ada KLB tentang demam berdarah, tim ini nanti bergerak lagi. Jadi tim ini kita bentuk permanen, terdiri dari beberapa unsur, ya. Ada dokternya, ada perawatnya, kemudian ada dari promkesnya, ada dari keselingnya, kemudian semuanya dari labnya, segala macam. Kita bergerak bareng-bareng dari Puskesmas yang mewakili Puskesmas dalam penanganan cepat dalam menghadapi suatu wabah atau kejadian luar biasa. Karena kita kan nggak mungkin tim seberapapun dengan jumlah pasien yang banyak yang minta ampun, kita akan kewalahan. Ya, jadi seperti tadi, ya. Ini kita lagi mengkoordinir lagi biar lebih cepat lagi geraknya, biar langkah-langkahnya lebih tepat lagi. Jadi kita selalu berkoordinasi kalau memang ada sesuatu yang memang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Dokter, ini jangan panik ya Pak ya. Ya, jangan panik, tapi jangan anggap sepele. Ya, betul. Tetap waspada. Perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, dan pesan kepada warga yang pulang dari luar negeri untuk berdiam diri ya, jangan keluar ya. Jangan keluar selama 14 hari ini dalam rangka jelajah informasi kepada Pak Dr. Fuad, Kepala Puskesmas Luwut, ya, untuk menghimbau kepada warga tetap waspada, jangan anggap remeh virus corona varian Pak Dokter. Jadi itu sekilas vlog saya dengan Pak Dokter. Semoga kita dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya virus corona. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya.